Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat Pagi. semangat. Oke. Iya Bung Alil. Gimana kabar Pak ini, Om. Alhamdulillah, sedikit agak telat ini Bung Alil karena semalam saya lagi demam ini, jadi habis minum obat. Reaksinya barangkali juga obat yang kedua. Makuniro kabak kematuan itu Bung Alil, jadi mapa ditoni utu mapa ditoni pongko puratoni saula. Jadi itu dulu kalau kita masih muda, umur 20-30 tahun, kita koleksi parfum Bung Alil. Iya. Kalau sekarang lain lagi yang dikoleksi. Maku ke balsem, minyak kayu putih. Aduh, jadi kok pagi-pagi gosok-gosok mana jual utuh ero. Iya. Supaya stabil lagi peredaran darah, ya malum lah biasa seperti itu. Kemarin itu saya coba paksa sedikit olahraga, pergi di alun-alun, sekaligus ingin melihat kondisi di sana kan. Iya. Sekaligus ambil beberapa gambar-gambar yang orang jual-jual di sana. Saya pergi olahraga ya, dampaknya itu setelah besoknya mungkin karena tidak pernah dilatih nih otot ya. Ada treble. Tapi tujuan saya datang ke sana hanya melihat sebenarnya apa perubahan yang terjadi di alun-alun, Bung Alil. Iya, ada perubahan kayaknya ada. Ya perubahan sedikit-sedikit Molil yang sarana-sarana permainan itu ada yang beberapa diperbaiki, las-las na pecek paingan tetapi secara keseluruhan tidak. Namun yang memprihatinkan masih selalu seperti yang kita gambarkan, bahwa di antara katakanlah misalnya kalau ada 30 penjual di sana yang mungkin hanya 50% atau 40%-nya yang menjual, Bung Ali, selebihnya tutup. Iya. Kenapa itu tutup? Makura panggil apa malin pajaka siapa mi manu tahu gora-gora lepaki ada metoga atau dingin lepa. Makura itu artinya kondisi ekonomi daerah kita belum baik-baik saja Bung Alil, seperti itu. Iya. Oh, jadi boleh ki jopo-jopo ini di Kolong-Alung. Boleh Kak Matulili atau Kak apa materusi Kak lo pasai nih. Pasar Beru. Jopa mirro. Iya Jopa. Jopa. Jopa mah. Bela-bela betul Jopa. Upereng Bung Alil Pak maka dan kasih sedih itu ya sengi programnya itu orang kalinga di Jepang dimanapun juga memang itu katanya kalau usia-usia seperti ini minimal dalam satu hari kita harus jalan beberapa langkah kan Bung Alil. Dan itu positif, makanya dulu gubernur itu ada programnya apa itu mager. Jangan mager, jangan malas gerak. Itu sebenarnya penting karena kalau kita lebih banyak tempat tidur, apalagi kalau kita sudah live 1, 2, 3 jam itu kan perlu gerak-gerak sedikit. Ya itu tak Jepang biasa profesor nak birang jok kami akan nakoloke mapa kuliah Bung Halil. Sepeda sepeda ya. Karena itu pengaruhnya semua itu terhadap kesehatannya di bos-bos tadi dega ya to ngepa anak olahraga nak aku kantor anak pakai lip apa pintuna lagi buka kartu apa. Kalau di Jepang dah seperti itu. Oke, selamat pagi semua saudara Iga yang saat ini lagi nonton. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang ada di TikTok, kemudian di YouTube, ada di Facebook juga. Pokoknya selamat bergabung untuk Anda semua. Anda mengikuti saat ini obrolan pagi seputar baru menyapa ini, atau yang disingkat itu Ogi baru menyapa. Baru menyapa obrolan pagi ya. Iya. Jadi yang elek metode Pak Senda obrolan pagi elek metode tuh jadi aku ada namanya elek berarti atau obrolan pagi di. Tania. Aku teteh 10 masih pagi lah jam 11 seperti itu. Ini kan kita baru jam 8 ini Bung Alil ya. Masih pagi lah. Jam 7.43. Apa di informasi-informasi yang dia ada ini. Apa tuh Bung Alil? Iya, ada informasi-informasi nih. Minta informasi nah
Kapolda Sulsel dampingi Kapolri Mentan panen jagung di Bone. Panen jagung. Pada sisa itu Mayro waktu namo Orde Baru. Jadi dulu kan itu pejabat-pejabat di Orde Baru dulu kan suka sekali dengan kegiatan seperti itu Bung Alil. Oh iya. Kalau mana nak kalau presidennya biasa, tapa segar mana itu rita sepanjang jalan yang ada jalani beliau itu. Padahal anu silalone tanang. Oh. Jadi ada baiknya juga sih sebenarnya ya Bung Alil ya kegiatan seperti itu untuk memotivasi masyarakat untuk kembali misalnya menanam jagung apa dan sebagainya. Simbolis itu kan sebenarnya simbolis seremonial yang seperti itu. Iya, apa panen kita roh, desa ke depan. Kulala bata desa tak, dek mana boleh Pak Bupati si bawa wakil Bupati belum panen raya. Apa mega kita kubaru tu boleh puja nanti boleh tega. Dek pernah panen gue. Oh dek pernah panen. Iya, dek pernah panen ya Pak. Ya, napai si aga ulang. Ini kata owner Bang Ilo masih sama, masih gagah wendo. Oh iya nih, kene usia hanya angka, iya. Iya. Usia hanya angka. Iya. Tapi yang menentukan. Iya, tapi pakul yang meto harus diakui itu Bung Alil bahwa ya memang banyak yang sudah berubah ya. Maksudnya ya. Tapi kita syukuri karena hari ini kita masih bisa hadir seperti ini setiap pagi Senin sampai Kamis Bung Alil. Ya rek nak tapa dek panatama acara nape putar air logo ogi beru tapa masih ngerem itu sedih Bung Alil. Kadang itu sebenarnya saya ingin kupas itu memaknai itulah gitu Bung Alil. Ya nasi to ogi beru ya kan nasi naroro mak kurang ngetek nah. Mak kurang ngetek nah. Mega zaman nak kapan? Mak kurang ngetek nah. Mak kira kapan? Mak kurang ngetek nah tapi mega ini kan salaka mete salaka iya salaka mega bicara anak apa deh ulau memekok ulau memekok iya perlu ter aneh saya lihat aku pejabat barangkali cocok itu aku ini dia cocok Bung Alil apa aku dia harus mega bicara Pak. Mereka bicara lagi belum tentu kali nggak balik kode mana tak bicara. Iya. Ini saya lihat ini juga ini. Kamu Raja Lela itu anu ago itu ku lampu agak traffic light itu. ODGJW. ODGJ nah iya. Perlu sebenarnya dicari itu oleh pemerintah Bung Alil. Apakah itu orang datang dari luar ataukah dari baru sendiri? Kalau dari baru sendiri ya dibina, kalau dari luar ya dipulangkan dan harus ada ketegasan di situ. Ya caranya ditegasin orang gila. Wah, ya itu bang. Tapi Ipatama rumah sakit, Bung Alil. Oh iya. Ipatama ada kan rumah sakit jiwa. Karena itu mengganggu juga karena Pak terkadang to ODGJ mengkato membahayakan. Iya. Ada yang membahayakan, biasa ada yang bawa benda tajam, membahayakan juga orang yang pengendara bunga kota Pemalit itu lepoi tanya itu to jangan salah ini to salah pak kadang kayak ya to jangan memang nih pak ikut mau jangan magi mau lepet tahu gara-gara kita gara bahaya bahaya toh Madari itu biasa dia sedingalena tapi lupa bami ko salah mati sih dek sih kalau minum WPDA apa makan kata mati kutu besi pernah kejadian dulu begitu Bung Alil? Pernah kejadian. ODGJ biasa. Kejadian ku daerah Limpukasi ini ditabrak mobil. Ya sen nih kasih lapot tahu mana makadai. Oh ya anu naseng ye. Kan degaga nuna de riseng makada iga ya ODGJ yang meninggal ini. Kita lusuri naseng kalau ini keluarganya ini mamanya ini ya sisena ya mangkan ya nih dikebumikan dikebumikan kemudian setelah 1 minggu yang dikira itu meninggal ya sengi engket jopak ku bagian Jawa tak kalasi ka gede wih, iri asenge irun ni ilop penaseng. Kami naseng tuamu penaseng. Makanya berarti igeri lemoy.
Dek nisengi. Ini sih. Ika naseng ri lemak ya. Kede Apa kami? Kami naseng. Peratoni ialah wani pituna ke wani iya. Jadi icaber nasen mesana Pak kamu piye? Kamu berarti data-data ada kesalahan di situ, kekeliruan ya ketika melakukan identifikasi ya, tidak cermat barangkali. Jadi ya memang kalau ada ODGJ Bung Alil itu dibawa saja langsung ke rumah sakit jiwa, diangkut karena di situ kan memang ada disediakan anggaran dan sebagainya ya. Tapi kalau masih ada keluarga terdekat, kalau tidak membahayakan dia dihubungi keluarganya. Tetapi yang ini juga yang sering mengganggu juga di lampu merah itu Bung Alil ya, anak-anak orang tua juga yang minta-minta itu ya. Oh iya. Itu kan kadang juga masih ada salat itu. Kalau di daerah-daerah lain kan sudah mulai ditertibkan yang seperti itu supaya tidak ada lagi Bung Alil. Karena itu juga mengganggu sebenarnya. Kemudian hari ini memang Ibu Yus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak spesifik membahas tema tertentu karena hari ini kita hanya mencoba mereview beberapa yang kita bicarakan minggu lalu. Kita coba angkat lalu, kemudian kita melihat fenomena apa yang terjadi lagi di baru ini karena besok insya Allah Bung Ali, besok tema kita konsentrasi di 100 hari kerja. Apa nih? Refleksi atau evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati baru. Itu mungkin beberapa hari barangkali tidak cukup kalau hanya 1 hari. Tidak cukup barangkali kalau 1 hari. Jadi mungkin nanti kita besok Selasa sampai Rabu kita bahas itu Bung Khalil. Dan kita berharap semakin banyak teman-teman dari Kabupaten Baru, baik yang ada di Baru maupun yang ada di rantau terlibat Bung Alil. Iya betul. Karena di situ juga tentu juga ada harapan. Terakhirnya nanti kita berharap ada orang baru dengan kepemimpinan yang ada sekarang ini. Iya betul. Seperti itu Bung Alil. Iya, jadi ada ini juga tolong dibahas alur penanganan ODGJ di Kabupaten Baru. Seakan-akan ada unsur pembiaran. Oh iya. Anu itu sebenarnya makuras sahara ya. Manakah? Padahal kan sudah ada sebenarnya itu yang bisa bertugas untuk mengamankan yang begitu-begitu Bung Ali. Kan dinas sosial tuh. Ada dinas sosial, kalau sudah membahayakan ada Satpol PP. Iya. Tapi saya dengar isunya juga Satpol PP sekarang Bung Ali semakin berkurang toni tenagana. Iya, mereka di rumah kan ada berapa puluh orang kemarin itu kan yang honorer itu dihapus Bung Alil. Iya. Dengan alasan efisiensi anggaran. Iya. Padahal kan sebenarnya ada solusi yang lain, tidak perlu Bung Alil. Saya tidak tahu perkembangan terakhir bagaimana itu yang pegawai Satpol PP itu Bung Alil, apakah puluhan orang itu jadi jadi dirumahkan lah istilahnya kalau di dalam dunia kerja swasta ya. Iya. Padahal mereka sudah lama jadi bekerja di Satpol PP Bang Alil. Iya. Nah ini jadi nasengona alurna ODGJ bagaimana penanganannya itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita akan undang juga ini dari dinas sosial bagaimana itu. Iya, karena saya lihat kemudian ini. Bung Alil, ini komentarnya banyak dirumahkan Satpol, beberapa saya dapat di Marwali ya kasih terpaksa lo ke merantau ke Marwali ya lah itu baru Iya. Jadi kong kasih bene narong anak terpaksa salah bene karena demi kehidupan Bung Alil. Nah ini persoalan yang kita hadapi. Padahal sebenarnya kemarin itu masih bisa dicari jalan keluarnya Bung Alil. Iya. Ini juga ini. Yang penting ama siangi kasih lahami. Saya di bawah ODGJ itu aman-aman lah tuh mako ke pamul masih kau layak lebih tayar biasanya hami roda. Iya kasih. Iya. Sampai sekarang masih ada kan di pasar itu. Di pasar lama di pasar lama betul. Iya, kalau di mana perannya instansi terkait sekarang?
nyata ODGJ. Makurasara jolo instansi terkait makut koe Pak Menata aja ngejolo mutasi ya. Kadang serius sama sih kayak matu maja mana mutasi Tommy. Ini masa-masa menunggu ini Bung Alil untuk mendapatkan kepastian seperti itu kan. Ini Pak Malik ini. Yang perlu dilakukan OPD bekerja sesuai tupoksinya. Ya cocok lah, right man on the right plus itu Bung Alil. Iya. Kenapa tidak? Kemana tugas sudah ada semua tugasnya itu Bung Alil. Iya di. Iya. Kemudian ada juga komentar kalau kita lihat ini Bung Alil, ini baru-baru juga ada kecelakaan tragis juga di Baru ini 3 orang tewas dalam kecelakaan maut di Baru. Avanza tabrak truk kontainer Megaland sering. Langsung 3 orang meninggal. Ada juga komentarnya Pak Amap Muis ini terkait dengan pemberitaan yang selalu saja positif terhadap pemerintah. Jadi dia mengatakan karena memang ada kontrak kerja dengan Humas. Tapi bisa juga nanti tidak seperti itu positif terus manakala memang ada yang mirip-mirip meja-meja istilahnya dia ini. Ya tetap harus diberitakan. Kalau saya bagus lah seperti itu. Ada keseimbangan. Jadi berita itu memang harus seimbang, harus balance Bung Alil. Ya, ada juga grooming ini. Kenapa tidak dibuka ruang perawatan jiwa di RSUD Baru? Kan jatuh pertanyaannya itu. Mungkin karena faktor tempat barangkali karena harus khusus itu kalau penanganan ODGJ Bung Alil. Karena kalau tidak ada tempat khusus, rumah sakit khusus yang menangani itu susah juga karena ya brutal juga kan kadang itu mereka. Belum lagi biayanya juga besar juga itu Bung Alil. Iya. Ini bilang Bu Yus dilematis Ki. Dilematis. Betul. Ikan layang terbang di kota cocok lagi anggota. Wah. Mega tuh sedih dengan ya Samsuri. Makanya aku engkau pantung-pantungnya dia. Iya, pantun-pantun. Jadi saya kasih gambaran lagi kembali sedikit tentang pasar ini. Jadi di pasar Takalasi kalau kita lihat itu di media sosial masih banyak yang kritik terkait masalah parkiran Bung Alil belum tertib. Kemudian pasar Matirolie yang saya lihat belum ada perubahan juga secara signifikan. Meskipun di-upload di beberapa video oleh kepala pasar ini membersihkan tempat pasar ikan, kemudian menambal jalan-jalan yang agak lobang ya Bung Alil ya, kemudian melakukan penebangan pohon di depan itu ditata lagi. Tapi secara substansi yang sering kita angkat sebagai permasalahan itu belum ada perubahan Bung Alil. Nah, misalnya penjual-penjual yang masih ada, penjual buah yang masih ada di lahan parkir, kemudian penjual-penjual sayur dan sebagainya yang masih ada di badan jalan kiri dan kanan, kemudian petugas yang bertugas untuk menata parkir yang ada di dalam pasar itu memang belum saya lihat. Depa gagal perubahan deh. Tidak ada perubahan. Itulah selalu saya katakan bahwa sebenarnya itu kalau mau jadi kepala pasar ya gampang-gampang susah. Lebih banyak kelihatan di media sosialnya daripada perubahan yang mendasar. Mungkin dia butuh kekuatan barangkali untuk bagaimana membuat pedagang-pedagang yang di luar itu kembali, terutama pedagang buah Bung Alidam. Ada kayak kapang Omilo. Mega meto yubay. Jadi Mega mupa lo yuba jadi Mega meto masuk lang. Tapi ya sebenarnya memang ya butuh ya kepala pasar itu kalau mau mengurus pasar memang sedikit harus tegas, harus berani. Kalau lembe itu ya susah Bung. Karena di situ kan berbagai karakter juga orang kan yang harus diatur. Ya ada beberapa seperti itu Bung Alil. Ada kita masih menanti lah bagaimana ke depannya, apakah betul ada perubahan seperti yang kita inginkan ya, dan seperti itu Bung Alil. Oke. Ini saya bacakan komen ini. Engkanilah hami oleh boleh mata je kaluru. Itu adalah kami pada atau preman-premangan itu kan ikut kaluru. Jadi kadang juga itu Bung Alil waktunya Covid dulu banyak orang yang bilang kumagil hamid dan kena Covid dan kena masker. Itu tuh kena malas tapi teruji barangkali dengan alam ya.
Ada pendapatnya Ibu Yus ini yang cocok jadi kepala pasar itu memang harus ada preman sedikit. Wih, Ya. oh gitu kan. Kami tahu apa jiwa-jiwa makung yang terbalik. Kalau tidak, kalau saya sanksi saya kalau politisi yang jadi kepala pasar agak berat itu Bang Ali. Karena di sisi lain dia punya kepentingan, dia kepentingan politik. Kepentingan politiknya apa ya? Misalnya, ya namanya politik, dia punya kepentingan politik yang ingin didukung ya. Di sisi lain, dia harus melahirkan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak terlalu populer lah di mata orang yang mau ditertibkan ini, Bung Alil. Nah, jadi di situ dilematisnya. Ya. Ada pendapat ini sebenarnya kalau dikerucutkan gangguan jiwa erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Faktor ekonomi di. Iya. Beban hidup yang makin berat. Iya, mega faktornya kalau mau dikaji itu Bung Ali. Bisa persoalan asmara, persoalan cinta, bisa juga. Oh enak, asmara liwa-liwa asmara, anak Bung Ali, liwa-liwa asmara. Asmara yang paling banyak pengaruhnya. Ada dulu yang orang kaya dulu. Saya ingat senior saya waktu di SMA itu selalu ada di Pertamina Baru itu. Iya. Paha ke senamalan banyak. Oh ya Rekuano, Bekasi kan. Iya. Dia pertama pakai motor PX dulu di Baru, kita belum ada PX, kita FR 80 aja susah, dia sudah pakai. Itu orang kaya Bung Alil. Iya. Orang kaya di zamannya, tapi saya tidak tahu persoalan asmara atau persoalan apa ya, tiba-tiba ya error kita punya otak. No? Iya. Jadi bisa persoalan asmara, bisa persoalan ekonomi, bisa persoalan ilmu juga Bung Alil. Nah, banyak lah. Iya, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat memicu stres dan gangguan mental. Iya, cocok ini nasengnya Roma Irama stres. Karena sekarang ini polanya Bung Alil, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi cocok memang itu lagunya Roma Irama Bung Alil. Yang kaya. Coba kalau kita kembali ke kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, coba bacakan itu, bumi dan air. Bumi dan air seluruh kekayaan digunakan semena-mena untuk kemakmuran rakyat. Tapi coba lihat sekarang ini. Ada satu orang menguasai di luar biasa. Jadi implementasi dari pasal 33 ini ya sudah mulai kabur Bung Alil. Dan itu sehingga jurang kesenjangan semakin betul-betul terjadi yang sangat senjang itu Bung Alil. Olah paha ya. Ada hal yang menggelitik di benak saya saat ini. Silahkan Bung Malik, apa yang menggelitik? Saya coba kasih naik aja semua teman-teman. Ada Ibu Yus, ada Pak Malik, kita ngobrol ya. Meskipun kita ngobrol lepas saja ya terkait dengan apa yang kita amati sekarang ini di Baru, kita ngobrol karena besok itu kita fokus teman-teman ya evaluasi kita. Dari evaluasi kita dari orang yang di luar pemerintahan terkait dengan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Dan mudah-mudahan lebih banyak teman yang bisa berpartisipasi nanti di situ. Ini Pak Malik pasti ingin menyoroti tentang Kopdes barangkali ini. Banyak yang tidak sesuai ekspektasi jadi pengurus Bung Malik ya. Selamat pagi Pak Malik. Assalamualaikum. Pagi. Semangat. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Semangat. Waalaikumsalam. Absen kedua satu-satu. Siapa ini? Ada Pak Yus, ada Pak Malik, siapa lagi yang satu? Ada Sam Suryadi. Sam Suryadi ya. Iya. Nah, kita dulu ke Pak Malik ini. Mungkin ada komentar Pak Malik karena ada yang menggelitik di benaknya saat ini. Aku menggelitik itu sang emak gelek. Apa itu Pak Malik? Silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini yang sangat penting memang seperti apa yang kita sampaikan tadi bahwa terkait dengan pembentukan Kopdes, pengurus Koperasi Merah Putih. Ini saya orang-orang di desa, di kelurahan itu sepertinya menganggap bahwa ini peluang
peluang yang harus kita jemput meskipun tidak ada pengetahuan tentang itu. Yeah. Itu seperti ada pengawas, tapi kan ini kan persyaratan utama itu adalah berijazah SLTA. Yeah. Ini tidak mudah, ini berijazah SLTA dan memiliki pengetahuan tentang perkoperasian. Nah, kemudian yang paling ini bahwa ada beberapa yang saya dengar bahwa ini arahan dari pemimpin supaya kami ini yang jadi ketua, tidak ada seperti itu. Jadi ini harus di ini apa saya bilang, tidak ada arahan dari bupati kah, wakil bupati kah untuk masuk di situ. Karena kalau ada arahan berarti bupati dan wakil bupati yang harus menanggung resiko bila suatu saat nanti ada yang tidak beres. Sementara kan tidak ada arahan seperti itu, silakan berkompetisi. Jadi kalau kedepannya ini, karena ini kan masih panjang, masih panjang ini Bang Ilo, masih panjang ini proses terkait dengan koperasi. Masih ada verifikasi siapa ini pengurus-pengurus yang sudah dibentuk. Apakah sudah sesuai dengan aturannya atau ada yang tidak sesuai. Kemudian masih banyak ada manajer-manajer nanti dari setiap usaha. Ini penting kita awasi ini, karena kalau tidak diawasi mereka itu seenaknya ngomong bahwa ini arahan dari ini kami siap, ini padahal kita tahu pengalamannya tidak ada di situ. Ini perlu. Jadi saya kira ini sangat penting bahwa jangan lagi ada selalu kalimat-kalimat bahwa kami diarahkan oleh beliau ini. Jangan jual-jual begitu lagi. Ini tidak bagus. Ini saya kira tidak bagus. Itu mungkin sementara. Amila. Jadi terkait dengan Kopdes Merah Putih, jadi ini memang ada euforia juga ini bagi masyarakat kita, dan ada juga sedikit kekeliruan memang di dalam proses pembentukan Kopdes Merah Putih ini, karena ini saya lihat konsepnya dari BPMD ya kemarin dengan instansi terkait koperasi dan perindustrian perdagangan itu langsung membuat schedule. Jadi dipaksakan seakan-akan bahwa 55 kelurahan dan desa ini harus terbentuk sebelum hari jadi koperasi. Sehingga apa yang terjadi, banyak barangkali desa dan kelurahan belum siap di dalam proses pembentukan. Yang kedua, Bung Alil, ada juga informasi yang bias mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih nanti ini itu betul-betul menggunakan dana yang ada di desa dalam bentuk ADD, sehingga banyak, dan ada juga bantuan dari pemerintah. Itu kan biasa kalau berbicara koperasi, orang selalu merasa bahwa ada bantuan dari pemerintah, sehingga orang berlomba-lomba untuk menjadi pengurus. Nah, begitulah sehingga banyak koperasi sebenarnya yang gagal karena proses pembentukannya yang keliru. Kalau menurut saya tidak perlu kita kejar secara kuantitas, tetapi yang penting kualitasnya, Bung Alil. Karena ini kan salah satu tujuan daripada koperasi ini dibentuk Kopdes Merah Putih ini tujuannya adalah untuk menggerakkan perekonomian yang ada di desa dan yang ada di kelurahan. Dan boleh kita sadari bahwa tidak semua daerah, desa dan kelurahan itu sama dengan potensinya desa-desa dan kelurahan yang mungkin ada di daerah Jawa dan sebagainya. Oleh karena itu tidak perlu juga terlalu dipaksakan, Bu Alil. Nah, cuma bahayanya nanti ini karena diberikan plafon oleh pemerintah misalnya dengan mudah untuk mendapatkan skema kredit dari perbankan dan sebagainya. Ini bahaya, banyak juga nanti yang pusing kelimpungan ini, Bu Alil. Kan itu bukan dana hibah
hibah toh hutang. Bukan itu. pinjaman, Bung Alil. Skema pinjaman, tetap pinjaman. Jadi belum ada yang saya dengar bahwa ada skema hibah atau bantuan pemerintah terhadap, kecuali instruksinya Mengdes itu dengan Menteri Koperasi adalah bagi yang belum mampu untuk membayar dia punya badan hukum, maka bisa menggunakan anggaran yang ada di ADD. Ada kan ada sekian persen, 3% itu barangkali untuk apa ya? Itu yang digunakan, Bung Alil. Tapi kalau untuk operasional usahanya itu masih dari tergantung nanti usaha apa yang mau dilakukan, bukan proposal. Cuma pemerintah memberikan kemudahan rekomendasi seperti itu. Nah sayangnya memang apa yang disampaikan oleh Pak Malik tidak bisa juga disalahkan masyarakat bahwa ada kadang dikaitkan dengan pemimpin yang ada sekarang. Karena secara kasuistik ya kelihatan memang ada dominasi di pembentukan tertentu ya. Saya dapat informasi kemarin di Kelurahan Sumpang Bindang Bung Alil. Mereka sendiri yang menghitung-hitung dirinya. Misalnya posisi pengurusnya 5, cuma saya sendiri yang di luar ini misalnya, selebihnya itu ya ini. Kemudian ya sama disampaikan tadi oleh Bung Malik bahwa ada orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas. Apalagi kalau pengawas tidak mudah itu. Pengawas itu salah satu syaratnya kalau mau jadi pengawas itu Bung Alin, mengerti tentang akuntansi. Mengerti tentang laporan keuangan. Kalau tidak pernah terlibat seperti itu apa yang mau diawasi, Bung Alin? Itu jadi diawasi di uang jadi. Namu ilati matu mater nak kode metode ke basic agak susah juga, Bung. Ini katanya nih. Jadi cuma kita harus mengapresiasi Pak Prabowo juga ini karena kalau kita tahu kan sekarang kan betul-betul Indonesia ini sudah kapitalis ya, ekonominya sudah menganut sistem kapitalis. Tapi ada keinginan Prabowo untuk menyeimbangkan dengan sosialis. Itu koperasi kan sosialis itu, Bung Alil. Kalau yang sekarang kita lihat itu orang menguasai pertambangan tertentu dengan sekian-sekian itu kan kapitalis. Gaya kapitalisme. Jadi ada keseimbangan. Nah sekarang persoalannya adalah ya bagaimana kita masyarakat Indonesia ini menangkap itu dengan baik, jangan seperti lagi yang dulu-dulu ada KUD, ketua untung dulu, ada apa dan sebagainya. Karena konsepnya, rohnya sebenarnya koperasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang mendirikan koperasi, membentuk badan hukum koperasi karena ada kebutuhan dan kepentingan bersama, Bung Alil. Seperti itu. Oke, saya bacakan dulu nih karena menumpuk nanti nih kalau saya tidak baca. Ini tata amal harus diadakan pelatihan dulu sebelum jadi pengawasan. Cocok. Iya. Ini ada Ahmad J. Kopdes Merah Putih ini sebenarnya bagus untuk masyarakat desa setempat menurut saya. Yang dikhawatirkan ini pengurus yang mengelola nantinya Kopdes ini hehehe. Kan ini pengurusnya. Ya siapa tahu mungkin ya. Karena ini hutang. Ya mungkin. Tapi ya maku kan megato prinsip na tahu maku Bung Alil. Iya. Nih lo lagi minder mau watang apalagi kalau kamu lo pinter mundur persoalan itu. Apalagi sekarang ini kan range-nya itu bisa sampai 5 miliar Bung Alil, 3 sampai 5 miliar. Dan Prabowo itu sudah menunjuk salah satu bank adalah BRI. Oke, silakan Ibu Yus. Iya, Ibu Yus ya, silakan. Iya, saya hanya mau bilang begini. Pembentukan koperasi desa atau kelurahan itu kelurahan Merah Putih ya, gitu. Kan didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa ya. Melalui pendekatan ekonomi masyarakat desa, kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan yang saling membantu. Saya kira itu ya. Itu saja kalau saya pembentukan itu. Nah ini harus kita lihat memang bahwa jangan ada ya orang yang mau monopoli di situ gitu. Tahu diri juga kan. Kalau nggak bisa ya nggak usah masuk gabung di situ. Karena kalau menurut saya pernah ngomong sama Ilham itu kan ya aslinya tuh orang koperasi gitu, paham benar. Jadi
ya rumit juga sih untuk masuk di situ, tapi itu tadi bahwa kita harus tahu diri juga kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk mengelola itu seperti itu. Iya. Kalau tadi itu siapa yang mengatakan bahwa itu harus ada pelatihan? Ya tergantung lagi. Memang bagus untuk ada pelatihan, tapi tergantung lagi dari segi biaya. Dari mana biaya untuk melatih itu? Kan ini perlu pembiayaan semua. Seperti itu. Oke. Ya waktu ramah tuh ya Bung Alil. Apa yang sampaikan tadi Ibu Yusdahlia dan Om Malik, bentuk rame-rame bentuk semuanya siap 65, tapi begitu tidak ada bantuan dana dari pusat, sama-sama papan nama saja semuanya. Bersyukur kalau ada papan nama. Apa yang aku ke masyarakat isuruh lagi mebu badan hukum 2.500.000. Nah kalau ini suruh mebu kada 3 kilo mas konsi-konsi itu kan begitu. Mana bantuan ya kan begitu Bung Alil. Kecuali salah di Sumpang ini Kelurahan Sumpang memang ini menjadi diminati sekali karena di Sumpang itu kan ada beberapa bisnis. Jadi contoh saya dengar itu kalau pengurusnya kemarin ada 5, ada Ramli Nur, kemudian ada Haji Ari apa yang pernah buka apa di Pertamina ya di pinggir laut situ. Di situ kalau gitu kita ya prospek memang di situ Bung Alil kok ada Kopdes, makanya diperebutkan kemarin di situ, dan di situ ada perbandingan 3-2 karena Haji Ari ini kan kemarin nomor 1 kalau saya tidak salah, Nur itu kan nomor 2 selebihnya, jadi 3-2 di situ di kepengurusannya. Jadi mereka sendiri yang menentukan agak dena meta mata napa ngewang memang sudah nyampe karena sudah ada itu, apa ya sudah ada paksi-paksi terlalu cepat ada paksi-paksi seperti itu. Ada riak-riak sebelum tapi sebenarnya kita apa ya positif saja, positif thinking. Di sana ada potensi karena bisa menangani bahan bakar minyak daripada nelayan, bisa nanti bikin program kerja untuk membangun cold storage, bisa membangun usaha minimarket yang betul-betul melayani nelayan. Itu luar biasa Bung Ali. Jadi kalau dia mengajukan kredit sampai 5 miliar itu 3 miliar sampai bisa itu Bung Ali dengan bunga yang rendah ya. Iya, ini Pak Malik mau bicara nih. Kenapa Pak Malik? Ya, silakan. Kasih bicara ke Pak Samsuryadi itu. Oh, Pak Samsuryadi ya. Oke. Iya. Ketua KKDB Morowali barangkali itu. Oh iya. Oh iya. Silakan Pak Samsuryadi. Assalamualaikum. Halo. Pak Sam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan komentarnya Pak Samsuryadi, Ketua KKDB Morowali ini. Bukan saya ketua kecil. Oh, siapa Pak? Ini yang mau saya tanya dulu. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah batu, ya terakhir di 5 tahun yang lalu ini sudah berapa ini? Lopona sedingan itu cepat. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Iya. Iya. Itu tadi maksud intinya kita ini teruskan sekolah ekonomi agenda ke depan ini terkait dengan yang dikampanye bupati. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang saya di Morowali ini jadi fungsionaris dekat-dekat ki anu tak di mic-nya HP tak supaya agak jelas ki Adi. Iya. Jadi sekarang ini kanda Morowali ini kita sebagai fungsionarisnya KKDB Morowali ini itu sudah tercatat sudah hampir 2.000-an warga baru yang merantau ke Morowali. Beda 2.000-an. Sejak tahun 2003 ada juga yang 98 Mas. Bahkan mantan istrinya mantan wakil bupati ini istrinya orang baru. Oh iya. Jadi ini sebenarnya tidak luput dari apa yang terjadi di daerah kita selama ini terkait persoalan ekonomi.
Ternyata sampai hari ini pun dan di Morowali itu ada beberapa titik perantau, ada beberapa titik kenapa begitu? Kenapa? Kami roman tadi berita Sarai. Oh iya. Itu tadi saya bilang. Kasar. Saya dapat ini beberapa yang dari baru ini kan yang dirumahkan itu. Artinya ekonominya kita ini berkembang apa nih? Kita dibilang orang-orang merantau ke Morowali itu satu di permasalahannya semua. Orang-orang bermasalah semua itu masalah ekonomi. Tidak lepas daripada itu. 2000-an tadi orang ini ada yang jadi pendes, ada yang jadi yang jadi kepala OPD, ada yang jadi pemimpin forum medikasi profesor ke dalam perusahaan. Itu semua dia masalahnya. Mau sekali katanya ibu pulang ke Baru. Tapi kalau saya pulang ke Baru, mau kalau pulang semua itu Baru apa semua mau dikerja di Baru. Cocok ya itu, cocok. Lanjut lagi nih. Lanjut lagi nih Kak. Ya silakan. Nah, itu tadi masalah ekonomi. Sebenarnya kita di Baru ini kebutuhan apa memang sampai sebanyak ini orang yang menjadi ke Morowali. Kemarin dulu pas habis Lebaran banyak lagi orang baru datang ke sini. Dan nanti nih habis Lebaran lagi nanti begitu saja setiap tahun. Habis tahun baru juga ada lagi nanti itu. Karena dia kan terregis semua terregis semua. Ada yang masih dulu umum di KKDB di Pasar sampai 400-an di orang di dalam situ, begitu anak-anaknya, keluarganya, yang boleh bergabung, mana ini yang baru datang. Nah itu dia 2000 orang ini kalau kita kembali ke Baru sebenarnya kalau potensi kita benar-benar bisa ini OPD kita yang ada di Baru ada keinginan untuk bangkitkan kita ini masyarakatnya. Tidak perlu pergi jadi buruh kasar di sini kasihan. Karena mereka itu bisa dilatih skillnya. Masa negara di daerah-daerah lain. Orang-orang yang ada di Morowali ini, pendatang di Morowali itu yang diakui itu orang tuanya. Kenapa? Karena memang perusahaan bekerja sama dengan tendanya. Bahkan dilatih diizinkan beberapa orang yang memenuhi skill. Kalau yang dari Baru ada tuh di situ, Mak Garu-Garu Semen, Mas Gobang. Nah, sebagian besarnya begitu Kak. Yang lebih miripnya lagi ini kan ada kasih mau pengatembaga, karena campur karena kalau ada dong malah juga sama itu kasih mau pakai gitu. Dan itu saya dapat. Kalau saya dapat lagi yang begitu pasti saya lagi dipanggil ke polisi yang kamu ini. Karena kita di sini ada masing-masing kerukunan setiap daerah. Jadi kalau ada masalah dikasih guru, dikasih guru panggil dan alhamdulillah Baru itu termasuk sedikit di yang dirugikan sama polisi. Oh jadi itu sedikit Kak informasi. Tahu bisa di di apapun yang ini. Ini saya pengertian berilmu jadi tidak selamanya cerita tentang Morowali itu indah-indah ya seperti yang sering kita dengar ya. Luar biasa orang di sana senang, gaji tinggi apa dan sebagainya, tidak ada susah ya. Tidak selamanya juga seperti itu ya. Morowali itu kami karya dari Indonesia tahun 2025 ini dengan penghasilan pajak entah itu ekspor dan impornya, tapi kalau kasih mungkin masih lebih banyak jalanan yang jelek dari yang bagus. Kalau daerah industri
Iya. Oke. Oke. Kita sudah tangkap apa yang kita ingin sampaikan Pak Samsudin. Jadi Bung Alil, Ibu Pak Malik dengan Ibu Yusdahlia dan Ibu Lilis yang hadir di pagi hari ini. Itulah persoalan sebenarnya yang mendasar fundamental sekali yang dihadapi oleh daerah kita, Bung Alil. Coba bayangkan tadi, ini baru Marwali saja Ada itu sudah 2000. ada di dalam. Hah? Sudah ada 2000. 2000, coba bayangkan itu. Baru Marwali ini ada 2000, Bung Alil. Belum lagi misalnya di Halmahera, belum di daerah Kalimantan apa dan sebagainya. Nah, Kendari. Kendari, pokoknya tersebar di seluruh Nusantara lah. Nah, sehingga pernah saya katakan ini mudah-mudahan ini ada orang-orang pemerintahan ini, karena terkadang kalau kita live mereka tidak gabung tetapi mereka monitor di luar ya. Sekarang ini fokuslah satu hal. Bagaimana persoalan penciptaan lapangan kerja. Karena itu juga ada di dalam misinya Bupati dan Wakil Bupati yang lalu. Yang kedua adalah kalaupun belum bisa dalam waktu dekat untuk menciptakan lapangan kerja, menghadirkan misalnya industri-industri yang produktif yang padat kerja, melibatkan tenaga kerja banyak, paling tidak yang bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek ini adalah menyiapkan skill calon-calon tenaga kerja kita yang ada di Baru, supaya nasibnya ketika dia keluar, dia tidak hanya menjadi buruh kasar, mak garu semeng, mak susu bata dan sebagainya, tetapi dia bisa masuk di kalangan middle di dalam perusahaan, Bung Alil. Makanya kemarin waktu kita itu membicarakan terkait dengan balai latihan kerja ini, bagaimana ke depan balai latihan kerja ini memprogramkan sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada di luar, dunia pertambangan, dunia apa dan sebagainya, seperti itu, Bung Alil. Masa sih tidak bisa? Ini untuk apa kita punya APBD kita yang hampir misalnya katakanlah mendekati 1 triliun, kan bisa dialokasikan itu sebagian untuk hal-hal yang seperti ini, Bung Alil. Kan ini efisiensi, tetapi jangan juga karena efisiensi hal-hal yang sebenarnya sangat penting untuk masyarakat kita ini kita tidak lakukan, Bung Alil. Menurut saya kalau ini dilakukan ini luar biasa ini, Bung Alilin. Mudah-mudahan ini didengar ini. Dan kalau tidak didengar ini, kapan-kapan nanti kalau sudah terbentuk kita punya organisasi forum itu, kita bisa RDP dengan DPR, kita bisa bedah anggarannya DPR, kita bisa apa programnya BLK, apa programnya Depnaker, kan kita bisa lakukan itu, Bung Alil. Kita bisa advokasi itu, sampai kalau advokasi sampai kita bisa program aksi kalau memang tidak. Kenapa? Ini adalah kebutuhan. Coba bayangkan, hampir di setiap kita live persoalan lapangan kerja selalu muncul, persoalan kesejahteraan masyarakat selalu muncul. Apalagi visinya Bupati ini kan ada itu, percepatan kesejahteraan. Ini jangan main-main ini dengan percepatan kesejahteraan, Bung Ali. Percepatan itu biar gaspol. Gaspol itu, Bung Ali. Jangan sampai gaspol baru Pentium 1. Kita bahas besok karena ini evaluasi saya, evaluasi kita semua terkait dengan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Sebelum lanjut, sebelum lanjut, saya bacakan dulu ini banyak komentar ini. Baca. Bagaimana dengan pengawas yang secara ex officio melekat di kepala desa yang tidak semua orang ekonom? Ya, kemudian ada tata amal. Masalah di desa sekarang bukan lihat ilmunya, tapi lihat siapa yang dekat dengan kepala desa. Wow, maku ga? Iya. Artinya yang seperti itu tidak bisa dihindari, Bung Ali. Tetap apalagi kagero kepala desa kak jabatan politik itu sebenarnya itu, Bung Ali. Jadi Pak politik itu jadi pasti juga dia berpikir tentang bagaimana dia tetap survive, bagaimana dia tetap tidak terganggu misalnya dengan adanya Kopdes Merah Putih nih. Jadi pastilah sebagian berpikir bagaimana kalau relasi mereka, kolega dan sebagainya. Nah, persoalannya kita kan bukan di situ. Persoalannya kita adalah yang penting punya kompetensi. Karena kalau tidak, Kopdes Merah Putih nanti menjadi simbol lagi di daerah dan malu kita kalau terjadi seperti itu. Sama dengan sebenarnya BUMDes. BUMDes ini kan sebenarnya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, ini kan sebenarnya mirip-mirip Kopdes Merah Putih. Tapi BUMDes pun kalau kita mau pikir itu hanya ada 1, 2, 3 barangkali di Baru ini yang bisa dijadikan contoh atau pilot project ya yang sudah mulai jalan. Katakanlah Kopdes, katakanlah misalnya BUMDesnya Batu Putih ya, Desa Batu Putih. Di unit simpan pinjamnya itu yang luar biasa itu, Bung Alil ya. Selebihnya kan banyak potensi-potensi lokal, kearifan lokal, banyak potensi wisata, potensi, tapi kan tidak terlalu berkembang dengan baik. Karena apa? Kembali lagi kepada persoalan sumber daya.
persoalan sumber daya, dan ya keinginannya memang kepala desa itu sendiri yang mungkin masih minim terkait dengan bagaimana persoalan memanage itu semua, Bung Halil. Nah, ditambah lagi Kopdes Merah Putih ini mau ditambah lagi kan. Meskipun antara Kopdes Merah Putih dengan BUMDes itu sangat jauh berbeda. Kalau BUMDes itu memang miliknya desa, asetnya desa. Kalau Kopdes Merah Putih itu namanya memang Kopdes Merah Putih, tetapi pemilik daripada Kopdes Merah Putih itu adalah anggota daripada koperasi itu sendiri, Bung. Di situ bedanya. Iya, ini ada Ahmad ini. Cocok rata-rata begini mungkin kepala desa. Oh, begitu kan? Iya, ada Andi Sundra ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Pak. Ya, Komandan. Ya, Pak Komandan ini. Ada MSC. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ini Ibu Lilis lagi ada tamunya ini. Oh, iya. Ya, kemudian ini sudah ada beberapa orang baru di sini merantau, mudah kembali. Iya, 2000. Apa itu mudah kembali jasad? Ya. Iya, ada ini 2000 orang belum ada istrinya itu. Oh, iya kah? Mama. Karena tuh anak muda kemarin. Coba bayangkan itu, Bung Halil. Jadi ini kita tidak boleh anggap ini sepele ini, Bung Halil. Ini betul-betul ini insya Allah nanti kita dalam waktu dekat ini, makanya Bung Andi Jalangkung, Bung Malik ya, kapan-kapan nanti kita duduk bareng untuk memikirkan ini. Dan memang ya kita harus lebih banyak mengadvokasi nanti ke DPR. Malah kita ini sudah harus nanti mulai mengkaji. Ini kan selama di Baru ini, Bung Halil, tidak ada organisasi-organisasi yang melihat atau mengkaji setiap ada rancangan air APBD, katakanlah seperti itu, Bung Halil. Ada air APBD. Tidak ada yang membedah itu anggaran-anggaran yang dibahas di DPR. Ini kan DPR memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran dan belanja daerah yang diajukan oleh eksekutif. Kita kan tidak pernah terlibat. Kita serahkan sepenuhnya kepada DPR. Sementara DPR itu kan punya konflik of interest. Dia pasti berpikir yang mana ada kepentingannya untuk dia dan sebagainya, Bung Halil ya. Belum tentu idealismenya sama dengan kita. Nah, satu saat untuk kepentingan transparansi publik, partisipasi publik, kita minta itu kita kaji di kantor kita, di sekretariat kita kaji. Berapa persen anggaran yang digunakan untuk program pengentasan kemiskinan? Bagaimana berapa persen digunakan untuk pengentasan untuk pendidikan, misalnya beasiswa dan sebagainya, Bung Halil. Perempuan dan seterusnya, Bung Halil. Kita harus kaji itu. Manakala ada menurut kita tidak proporsional, bisa kita lakukan advokasi ke DPR untuk minta supaya itu jangan disetujui misalnya, atau ditambah anggarannya, dikurangkan. Bisa saja, Bung Halil. Kita punya hak. Karena prinsipnya begini, Bung Halil. Ini juga ada salah kaprah nih, tapi malah bisa diluruskan. Kalau kita berbicara dengan undang-undang, pembukaan undang-undang, kemudian sila kelima Pancasila kita, itu sebenarnya bahwa presiden, gubernur, wali kota dan bupati itu kan dipilih oleh kita, Bung Halil. Dipilih oleh rakyat yang berdaulat. Jadi bukan berarti setelah terpilih jadi presiden, terpilih jadi gubernur, terpilih jadi wali kota, terpilih jadi bupati, lalu seperti dengan otonomi daerah yang kebablasan ini. Ada semacam raja-raja kecil antara rakyat dengan pemimpin itu seperti raja dan hamba. Itu tidak boleh terjadi, Bung Halil, karena tidak seperti itu sebenarnya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita melakukan kritikan, memberikan masukan meskipun kita di luar struktur pemerintah, itu tidak ada masalah. Wajar-wajar saja, Bung Halil, karena memang ya kita kan yang menggaji mereka semuanya ini, menggaji bupati, menggaji wali kota dari uang rakyat, Bung Halil. Bukan dari mana. Oke. Lanjut. Ada lanjut ini. Ada Bu Sulfi Beauty Merwali. Ini. Ada pernah saya bantu sama teman-teman di sini, kehabisan beras sampai beberapa hari, tidak makan sama istrinya yang lagi hamil. Wih, kasihan. Miris.
Ternyata cerita Marwali ini ternyata tidak cerita indah-indah semua. Padahal biasa dulu kalau ada orang dari Marwali kita hebat di Marwali, gajinya lebih 10. Tapi banyak juga yang susah. Nah mungkin tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Sam itu, ada orang yang tidak punya skill. Datang karena informasi bahwa di Marwali banyak uang, enak perputaran uang, gampang cari duit, dia datang ke sana tidak punya skill, tidak pengetahuan, akhirnya terlantar seperti itu. Bisa jadi Bung Ali. Dan sayang. Sayang kalau itu yang terjadi. Sayang. Oke, ini selanjut bacakan yang sudah masuk ini. Ya, lagi-lagi lapangan pekerjaan yang jadi masalah. Oke. Betul. Ya, ini juga Samsul Radi. Sudah beberapa orang baru di sini merantau muda kembali jasad apa yang tidak sakit kalau begitu. Sakit. Iya sakit ya. Ya beruntunglah sudah ada juga KKDB di sana, sudah ada organisasi orang baru. Tapi saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Sam, bahwa kayak Toraja. Toraja itu memang ada di mana-mana. Saya dulu pernah ke Biak, ke Merauke, ke Abe Pura dan sebagainya. Saya melihat memang luar biasa nih orang Toraja. Ada di mana-mana dan mereka persatuannya kalau di daerah luar itu memang sangat bagus. Tetapi ada yang positif tadi yang disampaikan oleh Bung Sam bahwa Pemda Toraja itu memang bekerja sama dengan katakanlah mungkin penyedia jasa atau orang-orang yang punya skill ini dalam rangka penyiapan tenaga kerja, Bung Alil. Jadi kalau mereka keluar, mereka sudah punya skill, mereka sudah bisa bawa loader, bisa mereka bawa 10 roda, mereka bisa sudah bawa SK dan sebagainya. Mereka punya skill-skill yang dibutuhkan itu. Jadi mereka datang tidak langsung berada pada posisi yang paling bawah, tapi mereka bisa masuk di middle, bahkan di lebih dari. Nah ini yang harus ditangkap oleh daerah kita, Bung Ali, karena jujur harus diakui bahwa kalau tidak bisa menyiapkan lapangan kerja seperti menghadirkan KONS kembali, menghadirkan industri-industri besar di Baru, menghadirkan kawasan industri Baru Kibar yang mungkin masih dalam membutuhkan waktu yang cukup lama, ya cukup alokasikan anggaran. Cuma berapa 1 sampai 5 miliar atau 1 sampai di bawah itu pun juga bisa untuk menyiapkan tenaga gitu, Bung Alil. Dan itu bisa efisiensi karena alat-alat seperti itu sebagian sudah ada di PU, Bung Alil, kayak eskavator. Tinggal mengambil ekspert saja. Kalau tidak ada ekspert dari luar ya ambillah dari orang-orang baru sendiri yang sudah punya skill dan diakui oleh perusahaan untuk itu. Nah, terakhirnya nanti tinggal sertifikasi, Bung Alil. Lembaga yang mengeluarkan sertifikasi terkait dengan itu tadi, pengakuan namanya, Bung Alil ya. Ini seperti itu, Bang Alil. Oke. Katanya ini info dari Andi ini, dominan yang ke Merwali itu anak muda yang sedang berada di usia produktif tapi tidak punya skill. Nah, itu. Datang modal nekat, Pak. Datang kasih masa pasar Roma saya ku kampung tahu si bantu-bantu. Mapada itu biasa ku Kalimantan. Saya dibawa keterampilan loka ku Kalimantan. Mapalari PT bawah. Jadi biasa ku Kalimantan ke rumah Cene saya di oto 5 supiri na Bung Alil. Yang penting mandar makaluru apa dua itu kode gaga keterampilan analogi merantau na kotanya terminal Yonroy pasai Yonroy mentaji buruh itu aja, pelabuhan, pasar, terminal itu aja, Bung Alil. Nah sekarang itu harus dirubah mindsetnya, daerah harus hadir di situ karena daerah punya anggaran, dia hanya butuh kebijakan saja, dan itu kembali kepada bupati karena bupati punya political will. Kalau bupati punya political will untuk ke arah itu tidak ada yang susah karena dia punya anggaran, dia punya relasi, dia punya kebijakan, Bung Alil. Jadi kita tunggu saja itu. Oke. Ini Perjaka Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Wijato Bungi. Oke, salam. Iya. Saya siap jadi apa nih? Saya siap jadi trenernya. Wah. Nah, ini Andi nih. Mau alat apapun saya ajarkan buat adik-adik. Oke. Iya, betul. Ada ramen ini, berapa banyak BLK kita sudah menghasilkan penjahit? Kalau bisa penjahit tersebut disalurkan ke seluruh NKRI.
Menjahit. Itu skill penjahit itu hampir semuanya secara nasional itu sudah punya, karena hampir semua itu ke dinas sosial punya program menjahit. Kadang program itu program nasional Bung Ali. Jadi kecuali kalau sekelas penjahitnya Sony Taylor ya mungkin. Tapi masalahnya biasa Om Milo. Dia pernah kursus menjahit biasa pakai baju Tommy ku tahu. Mesra jahit Tommy. Yang kata kamu kurang. Kurang ini mah kursus menjahit lah. Memang jahit yang nuna. Berarti setengah-setengah Tommy, pak di setengah nuna runtuh ya tuh Bung Ali. Itu tidak berani ya, belum confident ya. Iya, identifikasi pencari kerja melalui data statistik, kemudian bekali dengan pelatihan agar BLK berfungsi. Oke. Iya. Jadi perlu ada reformasi di tubuh BLK memang ke depan ini Bung Ali. Mudah-mudahan ada pemerintah yang mendengarkan. Ya, Bu Lilis. Kenapa Bu Malik? Ya. Bu Lilis silakan kalau mau berkomentar silakan Ki. Iya. Halo Bu Lilis, Assalamualaikum. Masih ada tamunya mungkin. Oh, masih ada tamunya. Oh iya. Jadi besok itu ya kita bicara tentang evaluasi terhadap 100 hari kerja ya Bupati dan Wakil Bupati. Jadi silahkan teman-teman bisa dalam bentuk harapannya, bisa dalam bentuk hasil evaluasinya, apa kira-kira evaluasi kita terhadap 100 hari kerja Bupati ini. Jadi biasanya sudah siap. Oh siap. Sudah siap. Oh iya. Bu Yusdalia sudah siap ya. Siap. Jadi bagusnya kita itu kalau ada data berbasis data ya supaya lebih bagus sajiannya. Karena ini sebenarnya bukan satu hal yang tabu. Biasanya pemerintah sendiri kan melaksanakan itu Bung Alil. Jadi pemerintah di beberapa kabupaten, beberapa kota saya lihat itu melakukan evaluasi sendiri dengan menghadirkan seluruh OPD-OPD-nya. Lalu dievaluasi kan 100 hari kerja. Posisi kita sampai sudah di mana ini terkait dengan visi misi. Nah, kalau pemerintah tidak melakukan itu dan mengundang misalnya elemen-elemen masyarakat atau instrumen masyarakat yang ada ya, kita sendiri yang melaksanakan melalui media ini Bung Alil sebagai bentuk kepedulian kita terhadap daerah kita Bang. Iya. BLK Pangkep bisa jadi percontohan. Oh iya. Iya. Oh iya, kan kau takut biasa Bung Alil. Iya. Dia gagap pengetahuan tapi cantik-cantik mitir anak era. Iya. Lo kai pelatih aku Pangkep. Iya. Rias pengantin. Iya. Enggak lama dia berusaha menjadi rias pengantin tapi si senang pura Eropa aja menjadi rias pengantin. Kenapa? Magating ka lama rin mo. Oh. Cepat laku. Lagu tapi ikutan sih maka niga po bener na cantilada biasa na karto Pangkep to mana supaya lam. Oke gawin do. Nah, si to Pangkep itu. Cinlok. Jika memang itu BLK-nya baru selama ini. Ya. Aktif jika memang itu BLK-nya baru selama ini. Pak Malik itu yang tahu. Nggak tahu, aktif kayaknya. Aktif itu ada pelatihan menjahit, las. Nanti kita juga jalan-jalan ke sana Bung Alil. Jadi saya ini insya Allah mudah-mudahan mulai minggu depan ini, mulai hari Senin ini Bung Alil, saya sudah mulai rajin turun jalan, jadi melihat secara faktual ya. Saya datang ke pasar Takalasi, saya datang ke pasar Sentral Baru, ke PKK. Pokoknya keliling lah kepada hal-hal yang selalu menjadi sumber pembicaraan kita. Nah, begitupun nanti pada saat implementasi proyek-proyek ini kan dalam seru-seru nih, di baru lagi ini bagi-bagi proyek. Ya, gitu kan? Bukan bagi-bagi proyek, tender proyek, PL dan sebagainya. Nah, kita lihat seperti apa lagi nanti itu, Bung Alil. Apalagi dengar-dengar isu-isu bocor-bocor halus ini, Bung Alil. Ada juga problem-problem kecil-kecil yang ada di DPR itu, karena ada keinginan eksekutif, ini baru dugaan keinginan eksekutif menyatukan semua poker itu di Pujananting. Itu kan Pujananting kemarin ada tanah longsor, Bung Alil. Dan keinginan eksekutif itu adalah semua pokok pikiran anggota DPR yang ada 25 ini itu diarahkan semuanya untuk masuk ke Pujananting di menangani jalan longsor itu. Tapi ada sebagian juga praksi yang ada di DPR yang tidak setuju dengan itu, dengan mengatakan bahwa kita ini sudah pernah turun reses berjanji kepada masyarakat. Misalnya nih praksi A sudah dijanji masyarakat bahwa nanti saya akan bangun jalan tani misalnya di sini. Tiba-tiba dialihkan semuanya ke Pujananting. Nah,
pertanyaannya juga kemudian siapa lagi yang kerja itu, jangan sampai satu orang yang kerja itu 2 orang. Kalau itu terjadi berarti ada yang akan masuk berjamaah itu. Ya. Jadi ada yang menolak itu karena dia berpikir tadi bahaya juga ini. Jadi sebagai kekuatan dasar mereka bahwa dia tidak terlibat daripada upaya itu, dia membuat pernyataan menolak itu. Untuk nanti kita bicarakan secara khusus itu, asik juga itu. Kalau pokir itu, saya kira kalau pokir terbatas anggarannya tuh. Ada batasnya, bilang sekian ji. Iya. Katakanlah begini Bung Ali. Iya. Iya, Bu Lilis, ya mungkin mau komen. Contoh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik itu dengan pandangan mengenai kursus menjahit yang dikirim ke NKRI. Sebenarnya kalau persoalan jahit menjahit ini bisa semua juga, orang jahit tangan, jahit mesin juga menjahit, tapi tidak pada persoalan itu. Nah, kembali lagi pada bagaimana BNK ini difungsikan. Untuk memfungsikan ini ya tentu memang tadi sampai oleh Bang Jo, peran pemerintah di sini ya bagaimana mengidentifikasi kembali para pencari kerja ini lalu kemudian diberi pelatihan. Itu yang harus dibenahi. Nah, kemudian terkait dengan rancangan dan persiapan kita misalnya untuk riset atau untuk membahas terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh dewan kita ini, ya memang security yang harus kita bedah ya, dan ini menarik sebenarnya. Nah, terutama dalam pelibatan secara partisipatif seluruh masyarakat terkait dengan apa yang akan menjadi aspirasi dari masyarakat itu yang mereka harus utamakan karena mereka duduk di situ adalah daulat rakyat. Yang ketiga terkait dengan persoalan yang tadi 100 hari kerja, visi misi terkait dengan mempercepat kesejahteraan. Nah, ini sebenarnya juga yang menggelitik buat saya. Kenapa? Karena itu tidak semudah sebenarnya dengan bahasa yang kita lihat ini mempercepat proses, mempercepat kesejahteraan. Ini indikatornya apa gitu ya? Indikatornya apa untuk mempercepat itu? Sementara yang kita lihat yang ada sekarang ini pencari tenaga kerja sendiri yang ini ya tadi sudah banyak teman-teman yang ada di Morowali mana-mana ini yang keluh kesah mereka ini sudah tercurahkan. Itu kan satu bukti bahwa untuk mempercepat mempercepat kesejahteraan ini, apakah harus mengirim para tenaga kerja ini keluar daerah daerah kabupaten baru, ataukah memberi peluang mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Salah satunya tadi adalah saya kira bentuk win-win solution untuk membuat suatu MOU dengan para perusahaan-perusahaan yang bisa bermitra dengan baru untuk mempekerjakan para tenaga kerja yang punya skill. Tapi lagi-lagi kembali bahwa tenaga kerja kita memang tidak juga bisa disalahkan sepenuhnya pemerintah misalnya, karena ya kembali pada skill kita sendiri. Kalau kita punya kemampuan, saya kira ya perusahaan apapun tidak akan menolak. Ya, jadi kembali lagi pada bagaimana memanage diri dulu. Nah, terakhir kemudian saya sampaikan juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Malik mengenai koperasi merah putih. Saya kira prinsip-prinsip koperasi itu salah satunya adalah persoalan integritas. Jadi para pengurus ini yang pertama dulu kan punya integritas dulu. Mereka punya pengetahuan tapi tidak punya integritas, ngapain? Ya itu dulu yang mereka harus miliki. Kalau mereka mereka punya pengetahuan, mereka punya pemahaman, tapi tidak punya integritas juga, gitu akan hancur juga itu koperasi. Nah, kemudian persoalan yang ada di pembentukan koperasi ini saya kira tidak hanya pada persoalan pengurus, ya banyak hal memang yang masih harus kita benahi karena kita tahu bersama bahwa pembentukan ini bukan dari bottom up, ya. Ya begitu memang sistem kalau sudah top down, kita harus terima seperti apa adanya. Kita yang diatur, sistem yang mengatur, ya kita harus terima. Nah, kalau personil nanti misalnya yang terpilih berkeluh kesah seperti ini, ya wajar lah. Yang namanya proses pemilihan itu pasti ada suka, ada duka. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya saya kira seperti itu bayangan-bayangan yang bisa saya sampaikan dari
hasil yang sempat saya tangkap dari pembicaraan pagi ini. Saya kira itu bagi lo teman-teman yang lain. Oke, makasih banyak ini Bu Lilis. Iya, bagaimana Bang Ilo? Ya, kita dengar bahwa memang banyak ini yang disampaikan Bu Lilis. Iya. Apa itu sedih mengerang sedih debat kandidat iku makutan aku gitu Bung Ali. Cede bagaimana Bang Ilo? Mengerang sedih debat kandidat itu pilkada baru dulu. Cawe-cawe Bu Yus. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Yus, Ibu Lilis tadi ya betul. Jadi persoalan jahit menjahit sebenarnya, apalagi kalau dijahit memang jadi apalagi makundre jahit ya memang manasa memang kodrat namito nih itu. Iya bisa tapi persoalannya kan kita juga di baru ini jangan sampai pelatihan menjahit-jahit kita ini masih menggunakan mesin butterfly dulu itu ternyata mesin singer. Ya mah gue mesin jahit canggih mana nih Bung Khalil? Iya. Canggih. Bukan lagi itu mesin yang kayak dulu itu Bung Khalil bansana edit mapat nama benangnya biasa tuh kena suruh ke mana itu malotongnya itu besi. Tanya nih mah gorna pakai canggih semua sekarang mesin jahit. Nah canggih pi mikir lihat di YouTube itu mesin jahit semua. Apa ya usahanya jarume nih ya tuh jarume. Jadi ya apa ya ya kalau mau didistribusi ke NKRI ya memang sih kalau hanya persoalan jahit menjahit itu bukan skill, dia menjadi skill rumah tangga saja, memang industri-industri kecil atau kebutuhan di keluarga. Kalau dia mau mandiri di desa-desa pun juga ya mungkin masih bisa, tapi untuk keluar dengan skill yang masih rata-rata seperti itu masih berat menurut saya. Yang kedua tadi ya cocok sependapat dengan Bung Sam, Bung Lilis bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus hadir di sini. Makanya saya bilang kalau ada perwakilan pemerintah yang biasanya tidak masuk tetapi dia mendengar di luar atau nanti ketika di-share dalam bentuk file ya mudah-mudahan ini bisa ditangkap. Ini masukan yang luar biasa sebenarnya buat pemerintah ini karena kita sudah bisa mempilah-pilah apa sih sebenarnya menjadi kebutuhan mendasar masyarakat baru. Nah, kebutuhan mendasar kita adalah persoalan lapangan kerja, dan lapangan kerja itu kalau memang tidak mampu menyiapkan ya siapkanlah tenaga kerja yang punya skill. Nah, bisa juga dengan melakukan MOU seperti yang disampaikan tadi oleh Bung San dan Ibu Lilis dengan perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja. Kita siapkan skillnya, bikin kontraknya dan sebagainya. Kalau memang dalam jangka pendek ini kita belum bisa menyediakan. Kemudian saya setuju. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat memang di dalam setiap ada acara-acara, ada statement-statement selalu sangat bombastis, sangat idealis sekali misalnya. Sama dengan itu tadi percepatan kesejahteraan. Jangan usah percepatan dulu. Kesejahteraan saja kalau kita bahas itu seperti apa kesejahteraan? Kesejahteraan itu namanya seperti apa? Ukurannya seperti apa, Bung Ali? Sejahtera itu sesuatu yang sangat ideal sekali. Belum tentu 5 tahun, 25 tahun itu bisa kita capai. Apalagi kita mau percepatan. Nah, di situ juga ada sustainability, keberlanjutan, Bung Ali. Keberlanjutan kita melanjutkan apa yang sudah dibangun. Nah, kalau kita lihat nanti justru mematikan apa yang sudah ada, berarti bukan sustainability, bukan keberlanjutan. Oleh itu nanti kita akan evaluasi besok dan bagaimana sudah. Mungkin memang kita belum sampai kepada fisik monumental, Bung Alil. Kita masih melihat arahnya sudah ada ke arah menuju ke situ. Bu Lilis ya, mudah-mudahan kita sepakat. Arahnya, apakah sudah ada arah untuk menuju kesejahteraan? Mungkin seperti itu salah satu ya mungkin kita akan lihat besok. Kemudian persoalan anggota DPR ya betul. Sebenarnya tugas-tugas yang seperti itu tugasnya anggota DPR, tapi itulah tadi dalam tanda kutip. Meskipun kita tidak bisa menyerahkan juga sepenuhnya kepada anggota DPR dengan keterbatasan yang dimiliki. Coba bayangkan, eksekutif sudah turun ke pasar-pasar untuk melihat kondisi pasar. Eksekutif sudah turun ke rumah sakit, ke puskesmas untuk melihat kondisi. Tetapi DPR sendiri tidak pernah turun, Bu Alil. Kenapa? Tidak pernah ke pasar. Saya lihat kemarin ada di media itu beberapa kepala pasar sudah ketemu dengan orang-orang di DPR. Saya pun juga tidak tahu hasilnya seperti apa yang dibawa. Mestinya kan ada program bersama, misalnya DPR turun ke pasar untuk membantu lagi itu menertibkan misalnya kalau ada memang yang perlu ditertibkan. Tapi kan kita tidak tahu, belum sampai ke situ, Bung Alil. Iya, saya lihat itu Om Milo. Nah panggil kepala pasarnya ke DPR. Oh, dipanggil kepala pasar ke DPR. Iya, seharusnya makan jatuh kabar kok no ini. Oh, mestinya. Iya, bagus itu kalau pergi di sana. Jangan kepala pasarnya dipanggil. Jadi kemarin. Iya. Jadi kemarin itu
kepala pasar hadir di DPRD itu RDP terkait RDP. RDP terkait staf yang masuk database yang mau dihentikan, diberhentikan. Itu kan masalah besar juga memang karena sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun mengabdi, terus tiba-tiba berganti kepala pasar, semua dicoret juga di situ. Itu kan tidak benar. Cocok. Jadi jangan ada lagi yang namanya Bung Alil itu, Ibu Yus ya. Like dislike, jangan lagi suka tidak suka hanya karena berbeda di 2024, berbeda dukungan. Karena ini kasihan ini, saya selalu ingin mengatakan begini. Kasihan orang-orang ini, mereka sudah lama seperti kata Pak Malik tadi. Mereka juga punya keluarga, punya anak istri. Tiba-tiba gain over seperti itu, waduh mana? Di mana kita punya perasaan? Contoh misalnya lagi di Satpol PP. Satpol PP itu sampai puluhan orang yang harus resign, berhenti. Itu 63. Berapa Bu Yus ya? Sekitar 60 ya? Iya, 63. Bagaimana kira-kira itu antisipasi kalau mereka sudah punya keluarga? Apa yang harus... Nggak usah diambil contoh. Saya saja ini misalnya Bung Alil. Saya nggak usah ambil contoh jauh ya. Sehingga saya katakan ini sedikit pemimpin kita ini kadang tidak menggunakan hati di dalam mengambil keputusan. Bahkan saya tidak melihat satu dimensi kemanusiaan yang mestinya harus menjadi pertimbangan. Disitulah sebenarnya pemimpin biasa diuji. Ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Misalnya, tiba-tiba langsung saja mengambil keputusan. Berhentikan. Dia tidak tahu bahwa ini orang setelah dia bekerja misalnya sampai masih 2 tahun. Pasti dia punya planning. Anaknya kuliah dan sebagainya. Tiba-tiba di stok itu kira-kira seperti apa? Ini harus dipikirkan. Masuk dalam kecerdasan emosional itu. Iya, kecerdasan emosional. Jadi bagaimanapun besarnya tekanan dari bawah dari para pendukung, kalau ada yang dia tidak suka apa dan sebagainya. Tapi kita sebagai pemimpin harus menggunakan 3 instrumen itu ketika kita mengambil keputusan. Saya sampaikan dulu. Saya ingat Bupati sebelumnya dulu Pak Suwardi Saleh. Ketika mau mengambil keputusan, ini sudah jelas-jelas hasil pemeriksaan dari BPKP terkait dengan Dewan Pengawas di rumah sakit, karena itu waktu itu ada 4 orang. BPKP mengatakan itu cukup 3. Oke lah, ada rekomendasi dari BPKP, tapi tidak serta-merta Pak Suwardi harus mengambil keputusan untuk menghilangkan 1. Kenapa? Karena pada saat itu Pak Alimuddin almarhum ini sedang sakit. Coba bayangkan kalau pada saat sudah sakit parah-parahnya tiba-tiba diambil keputusan untuk begitu, bisa cepat proses game overnya kan? Jadi ada yang dilihat dari sisi kemanusiaan sepanjang itu belum urgent. Artinya belum terlalu mengganggu Bung Alil. Nah kalau saya lihat sekarang ini tidak seperti itu. Tapi mudah-mudahan nih karena sudah mulai saya lihat pelan-pelan ini mulai pelan-pelan iramanya ini sudah mulai tidak seperti di awal-awal ini mulai pelan-pelan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Contoh misalnya yang di Satpol itu. Apakah seperti dengan sikap kita Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ketika dia harus melakukan relokasi orang yang ada di bantaran sungai itu yang menghambat, dia carikan jalan keluarnya. Dia sediakan rumah Bung Alil. Penggantinya lalu dikasih uang pesangon dan sebagainya. Apakah orang yang banyak ini yang dari Satpol PP ini begitu dia diberhentikan tiba-tiba stuck tidak ada apa-apa? Apakah ada tanggung jawab pemerintah untuk mencarikan tempat? Apakah dia di perusahaan atau di mana dulu? Di situ kan daerah harus hadir. Saya sedikit jelaskan bahwa terkait Satpol yang 63 itu adalah database yang 2 tahun. Itu aturan dari pusat bahwa dia harus dirumahkan karena tidak ada lagi gaji dari pusat yang bisa dikelola. Tetapi ada ruang kembali diberikan kepada beliau itu untuk bisa mendaftar kembali, untuk bisa masuk kembali untuk jadi P3K. Karena yang kemarin itu 63 itu kan yang baru 2 tahun. Karena ada aturan dari pusat bahwa 2 tahun ke bawah itu dirumahkan, maka ini bukan kebijakan bupati ini yang merumahkan, tapi kebijakan pusat. Kemudian yang terkait dengan database yang kemarin itu mau dicoret oleh kepala pasar, saya minta kemarin itu karena kebetulan saya tahu persis, saya paham, saya minta kepala dinas perdagangan untuk menghadap ke bupati terkait dengan itu, dan alhamdulillah setelah dia menghadap, bupati baru tahu kalau
ada database yang ada di situ sehingga dia minta untuk verifikasi ulang seperti itu. Ya. Oke lah Bung Alil, saya sepakat dengan itu. Makanya tadi saya katakan orang yang 63 orang ini kan sekarang tidak ada lagi istilah honorer ya, tidak boleh lagi terima honorer. Daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer lalu menggaji. Oke lah, dia tidak masuk di dalam database karena dia baru 2 tahun. Tetapi karena mereka sudah lama mengabdi, harus ada solusi, harus ada jalan keluar jangka pendek dalam arti bahwa mereka kan juga ada keluarga apa dan sebagainya. Nah seperti itu. Katakanlah kebijakan pusat seperti itu, tetapi tetap harus daerah hadir di situ untuk memikirkan apa jalan keluarnya, karena ini bukan sedikit Bu Malik. Tapi tadi kalau disampaikan Pak Malik bahwa sudah ada juga solusi ditawarkan, artinya dengan mendaftar kembali itu apakah juga dia mendapatkan salary? Tetap ada honornya apa dan sebagainya. Itu kan menjadi pertanyaan juga Bung Alil. Karena apalagi kalau di Satpol PP itu tugasnya itu berat juga itu Bung Alil. Bagaimana misalnya di daerah Maluku Tasit dari Sopendri aja yang ada damkarnya dan sebagainya itu, kalau itu dikasih keluar itu bagaimana kalau terjadi kebakaran di daerah-daerah yang jauh seperti itu. Itu maksud saya yang harus dicari solusinya. Seperti itu Bung Alil. Oke, karena waktu membatasi kita ini, Om Milo, Pak Malik, kemudian Bu Yus, Pak Samsuryadi, kemudian ada Andi nih juga mau bicara juga kayaknya nih, Andi, iya, silakan, saya kasih waktu untuk Andi nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma berkaitan dengan yang dibahas Kak Samsuryadi tadi, yaitu tentang ketenaga kerjaan dan balai latihan kerja di daerah. Jadi yang dibahas Bu Lilis juga tadi tentang kesiapan kita PLK segala macam, dan perusahaan-perusahaan yang siap bermitra di bersama dengan pemerintah daerah, meskipun kurangnya kepekaan pemerintah kita terhadap kesempatan kerja yang seperti ini, sebenarnya adik-adik kita itu mereka itu banyak yang risau dengan usia produktif mereka. Jadi memang Pak, saat ini tuh adik-adik kita di daerah, dominan mereka itu yang sedang berada di usia produktif mereka itu sudah mencari pasar-pasar tenaga kerja seperti itu. Dan sebenarnya di kota-kota besar seperti Makassar itu sering Pak menjadi kunjungan perusahaan-perusahaan besar untuk perekrutan tenaga kerja Pak. Seperti tanggal 4 Mei kemarin itu, bahkan mereka kadang datang di Makassar itu sampai 2 bulan sekali Pak. Nah, jadi sayang kalau kita menyanyiakan kesempatan seperti ini. Dan jarak Makassar dari daerah kita tuh dekat aja kan. Nah, kalau misalkan kesempatan seperti ini kita sia-siakan terus, kita sampingkan terus, apalah artinya percepatan seperti itu? Sedangkan percepatan seperti itu kan itu tentu berkaitan dengan prioritas. Iya kan? Prioritas berkaitan lagi dengan kesejahteraan. Nah, jalan solusi yang paling cepat untuk mengatasi masalah yang paling mendasar di daerah kita ini ya tentu ini dulu adik-adik kita yang banyak menganggur di daerah. Soalnya mereka itu dikejar dengan usia produktif mereka. Orang tuanya makin tua, nggak ada apa-apa, dikejar masa pensiun, gajinya berapa sudah Pak? Kayak gitu. Nah jadi saya kira ayolah kita semua berbenah di daerah. Di beberapa lokasi industri di negara kita ini banyak Pak, banyak mineral-mineral yang akan yang masuk program hilirisasi mineral oleh pemerintah pusat. Banyak dibangun pabrik-pabrik Pak, bahkan batu bara sendiri 2026 itu akan dihilirisasi. Dengar-dengar ya, itu menjadi bahan pengganti gas LPG. Jadi batu bara itu dikonvers menjadi gas LPG, itu akan punya pabrik besar juga Pak nanti. Nah, jadi kita harus siapkan itu. Kalau kita tidak siap, ini kesempatan ini kasihan kalau tidak dimanfaatkan adik-adik kita, saudara kita di daerah, kasihan Pak.
Ini solusi paling cepat untuk mengatasi masalah yang paling mendasar di daerah kita. Ingat tadi pengangguran di daerah kita itu tiap tahun pasti naik. Nah, kalau ada yang seperti ini, adik-adik kita itu yang masih sekolah di bangku SMA itu pikirannya sudah terbuka. Oh, ini kita kemana? Ini lanjutkan apa perjalanan kita ini kemana? Eksodus kemana ini bagusnya? Nah, kalaupun adik-adik yang mau kuliah itu kan pasti jurusannya itu kadang kan itu adik-adik kita tuh kuliah, salah jurusan Ki. Kan kayak begitu. Nah, masuk ambil ekonomi, tahu-tahu kerja jadi apa operator apa segala macam atau barangkali tidak kerja apa-apa. Kan kayak gitu, Pak. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini BLKD baru apa segala macam, nah, adik-adik kita itu sudah punya gambaran 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan dia mau kemana. Nah, maka itu dia ambil jalan ini, jalannya ke sini. Jadi saya kira seperti itu, Pak. Jadi semoga ada bisa figur-figur seperti Pak Ilo yang bisa memfasilitasi itu, memfasilitasi adik-adik untuk baiknya mereka kemana. Fasilitasi aja, Pak. Masalah lapangan kerja apa segala macam bukan urusan Pemda. Yang penting, ayo kerjakan dulu itu BLK-nya. Sudah kita siapkan, udah lepas, bakalan cari sendiri mereka itu. Jadi itu aja itu, di Toraja aja itu kurang pengangguran Pak. Soalnya mereka habis tamat SMA udah kursus unit berat udah keluar eksodus. Oke. Itu aja saya kira syarat kerja Pemda ini, semoga adalah kepekaan. Oke, Bang Ilo. Ini tadi. Jadi Bung Alil, satu hal yang saya selalu ulang-ulangi di dalam bincang-bincang kita ini bahwa hampir setiap session kalau kita bincang apakah itu ada tema pun tidak ada tema selalu muncul terkait dengan lapangan pekerjaan, dan saya yakin besok ketika kita melakukan evaluasi kerja Bupati dan Wakil Bupati 100 hari kerja pasti juga ini muncul. Jadi satu catatan kita yang saya harus ulang-ulangi lagi, kalaupun untuk jangka pendek kita tidak mampu menyiapkan lapangan kerja seperti dengan visi misi kita dalam menciptakan lapangan kerja dan sebagainya, paling tidak usia-usia produktif ini kita harus alokasikan anggaran yang cukup untuk membekali angkatan kerja kita dengan skill sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja, dilengkapi dengan sertifikasi yang dibutuhkan. Kemudian mestinya ini sudah jalan di dalam 100 hari kerja Bupati ini, karena dia selalu berbicara tentang percepatan kesejahteraan, dan ini adalah salah satu sebenarnya Bung Alim. Oleh karena itu selalu kita mengharapkan, mumpung belum terjadi mutasi ini, baru mungkin dirumus-rumuskan ini ya, usahakanlah meskipun di situ ada balas jasa, ada balas dendam, kalaupun itu terjadi, dugaan itu terjadi, tetapi tetap memperhatikan yang namanya right man on the right place. Tempatkan orang sesuai dengan keahliannya yang bertanggung jawab, misalnya terkait dengan Depnaker, tenaga kerja, kasih orang yang betul-betul teruji di lapangan, punya jaringan yang keluar yang luas sehingga bisa menangkap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pencari kerja kita, Bung Alil. Ketika kita berbicara dalam skop tenaga kerja. Kemudian ini hanya bisa terjadi semua kalau kita semua elemen-elemen masyarakat yang ada ini juga ikut terlibat, berpartisipasi di dalam itu. Jadi contoh misalnya kita melakukan RDP dengan DPR, kita membangun komunikasi dengan eksekutif Bupati untuk menyalurkan aspirasi teman. Karena kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada DPR. Kita bisa lihat sampai pada mungkin sudah ada 1 bulan kita obrolan pagi seperti ini, dan pasti informasi-informasi yang sudah mereka tangkap, tetapi kita belum pernah melihat mereka di lapangan, Bung Alil. Mestinya kan orang DPR itu di lapangan, bukan hanya orang DPR. Bupati, wakil bupati, kepala dinas itu mestinya sekarang lebih banyak di lapangan. Cobalah jalan-jalan pada malam hari keliling Anda ke alun-alun. Betapa miris hati kita, menangis hati kita. 50% saja yang ada kontainer itu pun belum, mungkin di bawahnya yang bisa ada di sana itu pun pembeli cuma 1-2. Jalan lagi kita ke pasar, pada saat hari pasar kita lihat orang hanya datang beli sayur, beli ikan, setelah itu pulang. Tidak ada yang jalan-jalan ke tempat-tempat lain di kios-kios yang ada di pasar. Itu artinya apa? Ekonomi kita tidak sedang baik-baik. Nah,
bagaimana mencari jalan keluarnya. Itulah dulu yang perlu dipikirkan. Jangan hanya kegiatan-kegiatan yang sangat seremonial saja, misalnya seperti itu, Mualil. Saya pikir itu saja pendapat saya untuk hari ini, dan kesimpulan kita semua yang ada di sini bahwa kita bersepakat menginginkan peran daripada kita semua lebih proaktif ke depan, dan kita juga berharap bagaimana eksekutif, bagaimana legislatif, eksekutif ke depan juga lebih maksimal juga untuk menangkap itu semua, Bung Alil. Oke, iya. Kayaknya sudah lewat sekali ini Bang Ilo. Dari sudah tidak apa-apa aja mulai untuk kepentingan rakyat lewat sedikit. Oke. Sepanjang tidak ada juga yang kita mau kerja di luar kan, ya tidak apa-apa. Karena ada program juga yang mau lewat. Bung Andi nanti DM saya, Bung Andi ya, DM saya di TikTok atau Bung Alil yang ada nomor telepon itu, karena mungkin dalam waktu dekat ini kita sudah mencari waktu untuk kumpul-kumpul, sementara kita susun dulu drafting untuk lembaga kita, karena nanti kalau kita lagi menuju ke DPR mau kemana kan pasti bertanya lagi, bukan juga organisasi ini abal-abal, jadi kita harus punya legalitas hukum. Masuk kita itu Malik. Masuk Ji Malik. So nanti kita undang juga Pak Malik juga untuk hadir. Nanti kita sampaikan bahwa seperti ini positioning kita. Nanti tergantung kembali teman-teman merasa setuju mau bergabung silahkan. Maksudnya dia lebih senang freelance seperti ini juga tidak ada masalah, Bung Alil. Iya. Ini ada saya kasih tuntas ini, saya bacakan. Emang gunanya Satpol PP apa sih gunanya? Ini dari siapa? A2A. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Baru tahun 2025 mencapai 2.900 orang. Ya, dari 87.000 angkatan kerja. Lumayan jadi pengangguran. Jadi untuk Anda semua mungkin masih ada yang mau berkomentar. Barangkali cukup, karena besok saya rasa panjang waktu kita untuk bicara terkait dengan, dan ini masih tidak terlepas lagi di pembicaraan seperti ini. Jadi kita terima kasih kepada Bung Sam yang ada di Marwali yang sudah banyak memberikan informasi kita. Beliau adalah praktisi langsung. Kemudian ada juga Bung Andi, Bung Malik, dan Ibu Lilis, dan Ibu Yus, Bung Alil. Semua yang selalu hadir di Komal kita di setiap pagi ini adalah orang yang betul-betul paling tidak sudah punya kepedulian terhadap daerah kita dan ingin melihat bagaimana persoalan-persoalan yang ada, permasalahan yang ada di Baru ini secara pelan-pelan bisa kita eliminir, sehingga upaya kita untuk bagaimana Baru ini menjadi daerah yang membanggakan seisinya yang ada di dalam betul-betul bisa terwujud, Bung Alil. Oke. Kita pamit dulu sampai jumpa besok. Jadi jangan lupa besok kita hadir kembali di Ogi Baru Menyapa dengan tema refleksi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Baru. Bung Alil dibuat flyernya ya, untuk tema besok dibuat flyernya dan dikirim disebarluaskan dikasih teman-teman juga nanti dikirimkan ke nomor-nomor. Nanti teman-teman yang lain masuk di grup WA kita, nanti kita kirim flyernya di situ baru dibagikan kemana-mana supaya kita bisa lebih ramai lagi setiap kita obrolan bagi Oke, makasih banyak semua. Wassalamualaikum. Terima kasih. Salam sehat, salam demokrasi. Salam. Salam Iga Baru.